Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, materi kita hari ini adalah seks persuasif. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu mau menanya. Di sini siapa yang udah tahu apa yang kita ketahui tentang seks persuasif? Apa? Bukan caranya kan? Apa deh? Ajakan. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Mari kita bahas apa itu teks persuasif. Siapa yang bisa membacakan yang di dalam teks persuasif? Teks yang diajarkan atau tujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan atau keinginan yang disampaikan melalui pendapat yang diperkuat oleh fakta. Persuasif menurut Graf 2000 adalah suatu seni verbal yang bertujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang. Itu adalah pengertian dari teks persuasif. Selanjutnya, struktur teks persuasif ada 3. Struktur teks persuasif itu ada 4. Yang pertama itu pengenalan isu. Nah, biasanya pengenalan isu ini ada pengantar umum, ada penyampaian masalah yang menjadi dasar teks persuasif. Terus yang kedua itu rangkaian argumen. Biasanya rangkaian argumen ini sejumlah pendapat yang terkait dengan isu. Bagian ini juga diperkuat oleh fakta. Nah, di bagian teks persuasif ini bisa juga ditambahkan dengan fakta yang ada di lapangan untuk dianalisis teks persuasif. Baru yang ketiga itu teks persuasif itu berupa ajakan. Teks persuasif memberi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang baik secara tersirat maupun tidak tersirat. Yang selanjutnya itu penegasan kembali. Ini penegasan kembali ini berfungsi untuk memastikan bahwa persuasif telah tersampaikan dan dapat diingat dengan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikuti ajakan. Terus yang selanjutnya itu ciri-ciri pembahasan teks persuasif. Nah, siapa yang bisa membantu Miss membacakan ciri-ciri dari teks persuasif ini? Bisa bang? Oke. Cuma membaca. Soalnya banyak nggak pandai baca loh. Iya, sampai Ciri kebahagiaan satu, kalimat ajakan biasanya ditandai dengan penggunaan kata penting, harus, sepantasnya, hendaknya, jangan, sebaiknya. Contoh, semangat dan keberanian para pahlawan harus dilakukan. Dua, pendapat atau opini secara umum. Contoh, masih banyak orang yang menyepelekan bahkan meragukan manfaat dari berjalan kaki. Tiga, fakta berdasarkan penelitian sumber terpercaya atau data lapangan. 4. Kejepit sebab akibat. Contoh, agar, supaya, untuk, hingga, maka, sehingga, sampai, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain. Oke, itu adalah ciri-ciri kebahasan teks persuasif. Yang selanjutnya itu ini Miss ada membuat contoh dari teks persuasif agar kita lebih paham memahami struktur teks persuasif. Siapa yang bisa membacakan ini untuk Tadi kan ada 4 struktur dari teks persuasif. Nah, Ibu Miss membuat contoh teks persuasif. Siapa yang bisa membacakan
basah semua? Nampak nggak yang di belakang? Ya? Nah, coba deh. Contoh teks persuasif. 1. Pengertian isu. Pengenalan isu. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. 2 rangkaian argumen UNESCO pun menyimpulkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam status tidak aman. Selain itu, diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. 3. Pernyataan ajakan. Bagaimana sudah jelas bukan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. 4. Penegasan kembali. Kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerah sendiri, menghargai bahasa daerah lain hingga nantinya mempelajari bahasa daerah lainnya. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah pun adat budayanya. Nah, di sini menjelaskan. Kan di sini pengenalan isunya ini sebagai awalannya. Di sini di dalam contoh ini, Miss mengambilnya secara luas. Baru yang selanjutnya rangkaian argumen. Miss mengambil dari argumen dari UNESCO. Baru yang selanjutnya pernyataan ajakan. Kan di sini kita diajak untuk melestarikan bahasa daerah kita. Baru yang keempat ini penegasan kembali. Kita di sini teks persuasif ini menegaskan kembali, mengajak kita kembali untuk lebih melestarikan adat dan budaya kita. Nah, Miss mau memberi tugas kepada kita. Nah, kenapa enggak? Nah, ini Miss mau ngasih tugas. Miss mau membagi kita menjadi beberapa kelompok. Kita ada berapa orang? 3 orang. Nah, kita ada 4 orang. Kita bagi jadi 6 kelompok gitu. Jadi 4 bagi 6 berapa? 40. Nah, kita gabung. Kalian ada? Nah, coba kalian analisis dari contoh yang ini, analisis struktur dari teks persuasif tersebut. Kita mau gabung ke sini. Mau kemana? Duduk. Kalian bisa gabung ya? Kalian mau apa tugas dulu aja lah. Kalian bisa gabung nggak? Dengar, Miss mau ngasih prosedur kerjanya. Kalian nggak usah menulis di sini kan, Miss sudah ngeprint kan. Nah, ya. Kan ini ada struktur teks persuasif ada 4 kan? Ya. Nah, kalian cuman ini ke sini di mana dia pengenalan isu, gak usah mencatat di mana dia pengenalan isunya, di mana dia rangkaian argumennya, di mana dia adorannya, dan di mana penegasan kembalinya. Ya ditandai aja. Oke?
pengenalan isu, nggak usah ditulis ininya teksnya. Video lah. Oke, kita akan membahas tugas yang diskusi. Nah, siapa yang bisa beri argumennya tentang tugas yang diskusi? Ayo, gak usah guys, nanti kita bahas bersama lah. Apa? Siapa yang bisa? Ayo. Bisa ke depan deh. Oh, boleh. Banyak orang yang beranggapan Intinya adalah banyak orang yang beranggapan bahwa belajar adalah kegiatan yang Marilah kita ubah anggapan bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Marilah kita mulai belajar dengan giat agar kita dapat menjadi orang yang baik. 4. Tegaskan kembali. Belajar adalah kegiatan yang penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan giat agar kita dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang lebih baik. Beri tepuk tangan untuk ada lagi yang ingin membacakan hasil diskusi kelompoknya? Ya? Ada lagi yang mau membacakan? Nah, sekarang kita membahas contoh yang kita tuh udah bilang komen juga sama namanya Sabar. Siapa namamu? sudah bilang yang diberikan. Kamu kalau nggak kembali dalam 2 menit, awas cepat. Analisis itu adalah saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Akibatnya banyak pelajar yang malas belajar dan lebih memilih untuk bermain atau melakukan kegiatan yang lain yang dianggap lebih menyenangkan. Nah, ini kan pengenalan isu yang dimana dia mengambil dia mengenalkan isu-isu itu kenapa banyak pelajar yang malas untuk belajar. Baru yang selanjutnya itu rangkaian argumen. Kan di sini kan diberikan padahal belajar adalah kegiatan yang sangat penting. Belajar dapat membantu kita untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan belajar kita dapat menjadi orang yang lebih cerdas. Nah, selanjutnya kalimat ajakan itu selain itu belajar juga dapat membantu kita untuk meraih cita-cita. Dengan belajar kita akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita kita. Oleh karena itu kan di sini diajakannya. Oleh karena itu mari kita ubah anggapan bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Marilah kita mulai belajar dengan kegiatan agar kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang keempat itu kan penegasan kembali. Dia menegaskan kembali untuk mengajar. Belajar Iya, adalah tahu kegiatan ibu yang tadi ibu dari sana, katanya nggak apa-apa oleh dilanjutkan. karena itu, mari kita belajar dengan giat agar kita dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang lebih baik. Nah, hasil kerja di sini tadi coba ditunjukkan sama ibu. Nah, ini ada di sini. Dari sana. Kalian mana, Bang? Kalian mana?
Untuk menyimpulkan dari materi kita hari ini, siapa yang bisa membantu Miss untuk membacakan kesimpulan dari materi ini? Silakan. Terima kasih. Baik, begitu sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Miss mau meminta satu orang untuk menutup kita dalam doa. Ada yang mau? Aku. Bapak. Dari pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa. Agama masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi.